Mulai dari temuan transaksi mencurigakan yang nilainya mencapai 15 triliun rupiah hingga ditemukannya 256 rekening pribadi milik sang pimpinan pondok. Dari 256 rekening milik Panji Gumilang, 145 diantaranya telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Belum lagi, PPATK menemukan aset tanah milik Panji Gumilang dan keluarga seluas 2,3 juta meter persegi. Dari 295 sertifikat tanah yang ditemukan, rekening kita diblokir. Jangan takut, jangan pernah takut. Kalian bisa makan, saya punya cara. Beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Ini kalau hanya sekedar dibina akan terus menjadi problem di kemudian hari dan akan menjadi bom waktu. Pondok Pesantren Al Zaitun, 3 bulan setelah beredarnya video sholat Id yang tak biasa. Hingga kini, pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini masih jadi perhatian publik. Laporan atas dugaan penodaan agama menyeret pimpinan pondok pesantren ini ke dalam pusaran hukum. Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia pasti mengenal seorang Panji Gumilang, orang nomor 1 di Pondok Pesantren Al Zaitun yang tak lama lagi sepertinya akan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penodaan agama. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Salah satu mantan pejabat daerah yang dipanggil Bareskrim sebagai saksi atas dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah Luki Hakim. Luki Hakim menjalani pemeriksaan Bareskrim pada Jumat 14 Juli lalu. Luki dimintai keterangan karena ia hadir saat Panji Gumilang mengucapkan salam dalam bahasa Ibrani di salah satu acara Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ditanya awal perkenalannya, maka saya jawab bahwa awal perkenalannya adalah ketika saat pertama berjumpa. Tapi kenapa bisa berjumpa? Karena saya mengajukan surat pada saat itu untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Kepolisian, bahwa amanat negara umum Seperti diketahui, kasus Al Zaitun dan Panji Gumilangnya menimbulkan gejolak di masyarakat. Desakan agar Pondok Pesantren Al Zaitun dibubarkan terus menggaung. Hal ini pun mendapat tanggapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah, itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Di sisi lain, pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini memunculkan tanggapan dari pengamat pondok pesantren. Kalau hanya dibina sejak awal kan pesantren ini binaan. Ya kita tahu bahwa Panji Gumilang ini kan tokoh NII, kemudian direkrut oleh intelijen, ya, dibina oleh intelijen supaya mereka ini tidak melakukan perlawanan militer terhadap negara. Pasca tahun 1962 Kertosuwiro dieksekusi, itu kan intelijen masuk ke NII. Yang kedua, waktu itu memang untuk meredam gerakan PKI. Kepentingan negara itu, Panji sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan intelijen untuk mendirikan Al Zaitun. Jadi sejak awal Al Zaitun itu sudah dibina. Kalau ngomong pembinaan sudah awal dibina. Nah, ini kalau hanya sekedar dibina akan terus menjadi problem di kemudian hari dan akan menjadi bom waktu. Menurut keyakinannya, dia ini punya otoritas untuk menafsirkan ulang agama.
Kisruh yang dipicu Panji Gumilang ini memaksa Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengeluarkan fatwanya. Sifat dari fatwa itu kan baik dimohon atau tidak dimohon, itu kan merupakan pegangan atau anjuran atau nasihat bagi umat Islam, ya bagi umat untuk sebagai pedoman bagi yang mengikuti, kan gitu loh. Tim bekerja dengan penuh hati-hati ya untuk bisa merangkum fatwa itu sendiri. Perseteruan antara Panji Gumilang dan MUI sebelumnya memang sudah pernah terjadi. Pihak Panji Gumilang telah melayangkan gugatan kepada MUI sebagai lembaga dan Anwar Abbas sebagai wakil ketua MUI. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini didasari atas pernyataan Anwar Abbas dan MUI yang menuduh Panji Gumilang sebagai komunis. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun seolah melawan sejumlah lembaga yang menjadi representasi negara. Nah, kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Rekening kita diblokir. Jangan takut, jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Ini kalau hanya sekedar dibina akan terus menjadi problem di kemudian hari dan akan menjadi bom waktu. Mulai dari temuan transaksi mencurigakan yang nilainya mencapai 15 triliun rupiah hingga ditemukannya 256 rekening pribadi milik sang pimpinan pondok. Dari 256 rekening milik Panji Gumilang, 145 diantaranya telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Belum lagi, PPATK menemukan aset tanah milik Panji Gumilang dan keluarga seluas 2,3 juta meter persegi. Dari 295 sertifikat tanah yang ditemukan, 107 bidang seluas 806.000 meter persegi tercatat atas nama Abdus Salam Raden Panji Gumilang. Dan 22 bidang seluas 142.500 meter persegi atas nama Farida. Diserang sejumlah lembaga yang merupakan representasi negara, Panji Gumilang seperti tak gentar. Dengan tenang, ia pun menjelaskan soal ratusan rekeningnya yang telah dibekukan PPATK kepada para pengikutnya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, mas. Indonesia Raya, mas. Saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? Wong APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas. Jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu?
ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Kontroversi ajaran Al-Zaitun di bawah pimpinan Syekh Panji Gumilang ternyata membuka lembaran lama tentang keberadaan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang dan Al-Zaitun dianggap wajah baru dari gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII KW9 dianggap memiliki tujuan yang sama dengan DITII, yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia. Lantas, seperti apa pola perekrutan untuk menjadi anggota Negara Islam Indonesia? Tim TV One sempat merekam bagaimana pola perekrutan seseorang menjadi anggota Negara Islam Indonesia. Kala itu, tim menemui seorang anggota NII yang memberikan penawaran kepada kami untuk masuk ke dalam kelompoknya. Sore harinya, tim dibawa ke kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Di tempat itu kami dipertemukan dengan seseorang yang menjabat sebagai lurah NII. NII hukumnya Pancasila. Jelas-jelas nyata-nyata hukumnya Pancasila. Yang di sini ada yang soal zakat puasa. Soal zakat puasa, ampun, hukum Islam. Dilaksanakannya di tempat yang tidak memperlakukan nyata-nyata, tidak memperlakukan hukum Islam. Di akhir pengajian, kami lantas diminta membayar uang sedekah sebesar Rp200.000. Esok harinya, kami dipertemukan dengan orang yang mengaku sebagai camat hingga bupati Negara Islam Indonesia. Di kantor bupati versi NII yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur inilah, lagi-lagi kami semua didata. Jalan berliku menjadi anggota NII belum selesai. Calon anggota dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya kami dibawa ke sebuah tempat yang belum diketahui keberadaannya. Di tengah perjalanan, kami diminta menutup mata. Di sebuah tempat yang belakangan diketahui sebagai kantor wilayah NII ini, ternyata masih di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan di tempat ini kami dibaiat. Peserta diminta melepas kewarganegaraan Indonesia dan bergabung menjadi warga negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Taryono. Saya nama Mulai saat ini menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia. kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya mohon untuk diterima menjadi warga negara Islam Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, paham lebih banyak. Pria ini adalah Taufik Hidayat, salah satu orang yang ikut dalam pengungkapan gerakan NII KW9 di tahun 2009 silam. Saat itu kami ini agak terpacu terpacu untuk melakukan bagaimana caranya kita menemukan alat bukti. Akhirnya kami melakukan penggerebekan di berbagai, hampir tiap minggu kami melakukan penggerebekan.
Karena dari situlah kami mendapatkan alat bukti. Dan bukan polisi yang bekerja untuk menggerebek, kami masyarakat. Ya, juga kami libatkan teman-teman media. Akhirnya terkumpul lah banyak fakta-fakta. Nah, tinggal kan persoalannya saat itu fakta-fakta itu sesungguhnya jauh lebih cukup ketimbang hari ini. Karena saat itu kami menemukan transaksi keuangan dari teritorial ke Mahat Al-Zaitun. Nah, saat itu oleh Kabareskrim Mabes Polri Pak Ito Sumardi itu dimintakan ke PPATK. Ya, sekitar 2011-2012. Meski sudah pernah diungkap, namun cengkraman NII KW 9 binaan Panji Gumilang sepertinya tak bisa lepas. Panji Gumilang dan Al-Zaitun tetap eksis dan malah semakin besar. Boleh dibilang NII KW 9 ini bukan klandestin. NII KW 9 itu bukan organisasi tanpa bentuk, bukan. Dia negara dalam negara, dia terstruktur, jelas orang-orangnya. Kalau datang ke Al-Zaitun, itu jelas. Lurahnya, camatnya, bupatinya, gubernurnya hadir di sana. Dan diketahui oleh di antara mereka. Dan tahu, negara ini tahu. Ya, intelijen tahu. Namun, dibiarkan. Dugaan adanya backing pun bermunculan. Saya melihat Panji Gumilang cuma lakon aja. Wan wayang, ada dalang di belakang ini. Nah, ketika kami melakukan berbagai investigasi, tahu-tahu kami mendapat ancaman. Mendapat ancaman saat itu tahun 2003 dari Kepala BIN saat itu. Saat itu sedang berpidato di Mahat Al-Zaitun, mewakili presiden. Mewakili presiden, bro. Ya, mereka Pak Hendro menyampaikan begini, mereka orang sakit hati, ya, orang yang iri hati terhadap kebesaran Mahat Al-Zaitun. Buku yang mereka terbitkan itu buku iblis, ya, orang-orang itu akan saya hajar, ya, selama masih saya ada kekuatan saya akan hajar itu. Ini kan ancaman dari nggak main-main. Dia mewakili, hadir situ mewakili sebagai Kepala BIN, mewakili kepala negara. Munculnya organisasi NII KW 9 seolah-olah tak tersentuh oleh hukum. Di bawah kepemimpinan Panji Gumilang, NII KW 9 semakin melebarkan sayapnya tanpa pengawasan. Ini terbukti, kenapa? Karena kami di tahun 2007-2008, ya, bersama dengan Intelkam Polri itu melakukan penyusupan mulai dari masyarakat, ada teman-teman mahasiswa, relawan-relawan yang siap untuk siap dibaiat lah gitu. Paling tidak kita punya ada hampir 10 orang. Nah, 2-3 orangnya anggota polisi. Dan mereka berhasil mendapatkan video baiat, mendapatkan video penyerahan serah terima pemindahan dari warga negara RI berpindah kepada warga negara NII. Dan itu diabadikan. Artinya, ya, polisi sudah tahu, BIN sudah tahu, negara ini sudah tahu. Artinya kalau sudah tahu kemudian dibiarkan, ini artinya pembiaran. Nah, inilah bahaya di situ.